Jadi apa itu coaching? Banyak orang mendefinisikan coaching dengan caranya yang berbeda-beda. Dan barangkali kita masih bisa memakluminya karena persepsi coaching di Indonesia terutama itu masih beragam. Coaching masih dicampur adukan dengan mentoring, counseling, consulting, training, dan pendekatan-pendekatan lainnya. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut tentang definisi coaching ini, juga ada baiknya kalau kita tilik sejarahnya. Coaching berasal dari kata coach, yang dalam bahasa Inggris artinya alat transport berukuran besar, seperti minivan, bis, kereta api, dan lain-lainnya. Dan fungsi dari alat transport ini adalah menghantarkan orang. Jadi sebetulnya secara filosofi, coaching itu menghantarkan seseorang dari satu tempat ke tempat tujuan. Dan istilah coach ini sebetulnya menariknya pertama kali didengungkan dari lingkungan akademis. Seorang dosen di Oxford University pada tahun 1830-an dijuluki coach karena ia berhasil menghantarkan mahasiswanya meraih satu titel akademik tertentu. Lantas pada tahun 1860, istilah coaching mulai populer di dunia olahraga. Seseorang yang dipercaya untuk menghantarkan tim dan atletnya menjadi juara, ia mendapatkan julukan coach. Pada tahun 1970, seorang berkebangsaan Inggris yang bernama John Whitmore, yang juga seorang konsultan SDM dan atlet balap mobil, kemudian mempopulerkan istilah coaching ini di dunia bisnis dan organisasi. Ia bersama dengan Thomas Leonard dan juga beberapa perintis coaching modern lainnya, lantas pada tahun 1995 mendirikan organisasi profesi coach dunia yang bernama ICF. ICF inilah yang kemudian membakukan kompetensi coaching yang kita pelajari hari ini. ICF sendiri mendefinisikan coaching sebagai bentuk kemitraan antara coach dengan kliennya atau coachee-nya yang dijalankan melalui proses kreatif yang ditandai dengan eksplorasi, membangun ide, yang semuanya sebetulnya ditujukan untuk memaksimalkan potensi personal dan profesional diri si klien tersebut. Prinsip coaching ICF inilah yang kemudian kita tuangkan ke dalam skill-skill coaching yang lebih spesifik. Bagaimana seorang coach mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, memancing ide-ide, dan juga terutama memfasilitasi pertumbuhan dari si coachee tersebut. Di program ini Bapak dan Ibu betul-betul akan dilatih bagaimana menyediakan diri Anda dan memberi ruang dan sekaligus memancing proses kreatif itu timbul dalam satu percakapan bersama dengan coachee. Jadi coaching bukan memberitahu, kemudian memikirkan solusinya terlebih dahulu sebelum mendengarkan, atau bahkan menggunakan coaching sebagai sarana memberikan feedback yang sifatnya lebih ke judgmental, asumsi segala macam. Coaching betul-betul merupakan sarana pemberdayaan potensi. Tujuan kita adalah menghantarkan si coachee dari kondisi yang dia sedang alami sekarang ke kondisi baru yang lebih baik. Tempat tujuan, di mana di tempat itulah si coachee termaksimalkan potensinya. Jika coaching ditujukan untuk memaksimalkan potensi personal dan profesional klien atau coachee Anda, lantas apa bedanya dengan mentoring, training, consulting, dan counseling? Dan kita menghormati semua profesi-profesi tersebut karena memang ada fungsinya sendiri-sendiri dan juga disesuaikan dengan kebutuhan orang yang memerlukannya. Yang ingin kita pahami di sini perbedaan-perbedaan spesifik antara coaching dengan pendekatan-pendekatan tersebut. Coaching dengan mentoring. Mentoring pada dasarnya mengajari orang bagaimana ia yang tidak tahu kemudian dimentor agar ia tahu. Sementara coaching memfasilitasi perubahan perilaku dan juga perubahan mindset dari orang itu yang dia sebetulnya sudah tahu, kali ini dia menjadi lebih tahu lagi. Seperti misalnya di dunia olahraga. Semua klub yang menjadi juara selalu punya coach. Bukan berarti si atletnya tidak tahu bagaimana caranya katakanlah bermain sepak bola, tetapi bagaimana memaksimalkan potensi yang sudah mereka ketahui itu menjadi sebuah kinerja. Artinya si atlet kemudian menjadi juara dan menjadi orang yang lebih baik dalam proses mencapai juara itu. Itu yang lebih penting. Coaching dengan training. Training hampir mirip dengan mentoring, mengajari orang dari yang tidak tahu menjadi tahu. Yang berbeda dengan mentoring adalah durasinya. Kalau mentoring itu jangka panjang, sementara kalau training biasanya jangka pendek. Jadi perbedaan coaching dengan training pada akhirnya ada di siapakah
yang lebih dominan di dalam proses interaksi itu. Kalau coach itu sebetulnya tidak banyak berbicara karena tidak banyak mengajari, tetapi memfasilitasi ide-ide baru. Sementara kalau trainer lebih banyak berbicara di kelas karena memang transfer ilmu atau skill kepada orang yang hadir di kelas tersebut. Perbedaan coaching dengan counseling, ini yang kadang-kadang masih suka campur aduk ya. Tapi intinya begini, counseling didorong oleh adanya masalah yang sifatnya biasanya emosional, psikologis, dan sangat pribadi. Sementara coaching dipicu oleh adanya goal yang ingin dicapai. Jadi bedanya sangat-sangat kentara. Kalau counseling itu bergerak dari masa kini ke masa lalu, karena harus ada penyembuhan, harus ada terapi, harus ada perbaikan, dan segala macam. Sementara kalau coaching, arahnya dari masa kini ke masa depan. Ada goal atau tujuan yang ingin dicapai dan ada potensi-potensi yang ingin dimaksimalkan dalam proses pencapaian tujuan itu. Coaching dengan consulting. Nah, perbedaannya juga sangat kentara. Kalau coach tidak harus pakar, tetapi menguasai strategic thinking, memahami proses-proses, dan mampu berpikir kreatif, connecting the dots, dan selalu curious, ingin tahu, apalagi di balik sebuah case misalnya yang saat itu mungkin bagi si klien itu sangat rumit. Seorang coach bisa zoom out, keluar dari masalah dan melihatnya dari berbagai macam sudut pandang. Consulting, seorang consultant biasanya sudah menggunakan model tertentu yang mereka yakini sebagai best practice. Karena memang model ini terbukti ampuh katakanlah ya di banyak klien dan industri-industri lain. Jadi konsultan biasanya cenderung untuk menggunakan pendekatan yang ia sudah yakini itu berhasil. Jadi bedanya di situ. Meskipun ada banyak perbedaan, kemampuan coaching atau yang nanti kita pelajari dalam bentuk kompetensi-kompetensi itu tetap nantinya berguna jika Anda seorang mentor, Anda seorang trainer, Anda seorang counselor, seorang consultant. Pada ujungnya bukan soal ini coaching atau ini consulting, training atau mentoring. Ujungnya adalah bagaimana Anda sebagai seseorang itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Udah nampak Bu rekapannya Bu? Sudah, Pak. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yus. Waalaikumsalam, Pak Akhir. Saya dengar-dengar Bu, ada yang mau Ibu sampaikan ke saya Bu. Iya, Pak. Begini, saya memperhatikan anak-anak tidak ada perubahan dalam proses pembelajaran. Dan rekan guru masih menggunakan metode pembelajaran yang lama, yaitu metode ceramah, sehingga menyebabkan siswa-siswa merasa bosan dalam proses pembelajarannya. Jadi intinya pembelajaran Ibu kurang bervariatif ya Bu. Iya, Jadi Pak. kira-kira jadi kira-kira pembelajaran yang bervariatif yang bagaimana Bu yang Ibu ingin dapatkan atau ingin capai Bu? Ini gini Pak, saya ingin proses pembelajarannya yang ingin saya dapatkan khususnya dalam penyampaian proses pembelajaran menggunakan metode-metode dan model yang beragam, Pak. Oh, iya begitu ya, Bu. Kira-kira oh apa yang ada perubahannya jika Ibu merubah metode pembelajaran yang bervariatif ya, Bu. Dan kondisi ideal yang yaitu sampai level 10 kan, Bu. Kira-kira Iya, Ibu di Pak. level apa sekarang ini, Bu? Masih di level 5, Bu. Oh, masih di level 5 ya, Bu. Kalau begitu, Bu, bagaimana Ibu ingin meningkatkan level Ibu tersebut? Kira-kira level berapa yang Ibu inginkan? Kira-kira saya ingin menaikkan dari level 5 ke level 7, Pak. Bagus, Bu. Itu harus diusahakan ya, Bu. Jadi, usaha Ibu untuk menekan level tersebut bagaimana, Bu?
Usaha saya untuk menaikkan level tersebut dengan cara mentoring dan pelatihan, Pak. Oh, mantap sekali ya, Bu. Jadi kira-kira Ibu oh, apa yang cepat untuk direalisasikan? Mentoring apa pelatihan, Bu? Yang cepat saya realisasikan yaitu mentoring, Pak, karena mentoring tidak memakan waktu yang lama dibanding dengan pelatihan dan workshop, Pak. Oh, ya, Bu. Bagus sekali, Bu. Oh, dalam mentoring ini Ibu bekerja sama minta bantuan dengan siapa, Bu? Saya nanti minta bantuan guru yang ahli IT dan kolaborasi dengan teman sejawat yang satu mata pelajaran, Pak. Oh, berarti Ibu berkolaborasi antara guru ya, Bu, yaitu Iya, guru Pak. yang ahli IT dan teman sejawat yang dalam satu mata pelajaran ya, Bu. Iya. Selain mentoring, apa lagi yang Ibu mau laksanakan, Bu? Kira-kira kapan Ibu laksanakan, Bu? Saya akan melaksanakan secepatnya, Bu, secepatnya, Pak, dan mencoba berkoordinasi dan berkolaborasi dengan para rekan-rekan guru, Pak. Oh iya, Bu. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Saya mendapatkan gambaran-gambaran bagaimana perubahan dalam proses pembelajaran, yaitu dengan adanya kolaborasi dengan guru IT dan berkolaborasi juga dengan rekan sejawat untuk menggunakan proses pembelajaran yang bervariatif, Pak. Oh, baiklah, Bu. Alhamdulillah ya, Bu. Saya tunggu untuk melakukan mentoringnya ya, Bu. Mungkin Iya, Pak. percakapan kita hari ini kita cukupkan dulu ya, Bu. Karena kita sebentar lagi mau masuk kelas, Bu. Terima kasih, Pak, sudah mau meluangkan waktunya untuk mencarikan solusi dari permasalahan saya. Ya, terima kasih kembali ya, Bu. Semoga di lain waktu kita bisa ngobrol lagi ya, Bu. Iya, Kalau ada yang Pak. perlu boleh Ibu hubungi saya. Saya selalu terbuka, Bu, untuk menerima atau bisa bisa memberikan solusi permasalahan Ibu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih juga, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Pak. Thank you very much.